selamat ketemu lagi Oma Opa, Bapak Ibu, dan tentunya rekan-rekan UMK dan pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di Ngobrol Bareng UMK, edisi spesial Aksi Advent Pembangunan Keuskupan Bogor 2025. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol bareng nih bersama saya Laurentius Agustianto atau sering dipanggil Agus dari Om Agus dari Seksi Kepemudaan Paroki dan dengan Kak Airin Gunawan atau Airin, ya dia adalah aktivis OMK Paroki BMV Katedral. Nah, hari ini kami nih mau ngobrol seru tentang satu tema yang sebenarnya dekat banget sama hidup kita, tapi jarang kita pikirin, yaitu masa tua dan orang lanjut usia. Baik, sebelum kita ngobrol bebas, ngobrol santai pada kali ini, malah kita mulai dahulu dengan doa. Malah kita memulai ngobrol ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, di masa Advent ini Engkau mengundang kami untuk membuka hati bagi sesama, terutama saudara-saudari lanjut usia. Bimbinglah percakapan kami agar membawa sukacita, pesan kebaikan dan semangat pelayanan bagi siapapun yang mendengarnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Airin. Nah, sebelum kita mulai nih, ini aku mau nanya nih. Kita mulai satu pertanyaan ringan untuk Airin dan juga untuk semua pendengar semua ya. Pertanyaannya begini, kalau kalian bisa melihat diri kalian pada usia 70 tahun, kalian itu ingin dikenal sebagai apa? Coba Airin bisa mewakili nih rekan-rekan anak muda Katolik di seluruh dunia nih mungkin. Silakan Airin. Iya, kalau saya karena saya selama ini aktif di pelayanan gereja, tentu saja saya ingin di masa tua saya nanti saya tetap aktif berpelayanan seperti ini. Tidak hanya di gereja, tapi di keluarganya juga masyarakat. Jadi saya rasa di seusia nanti, di usia 70 tahun nanti harapannya adalah tetap bisa beraktivitas dengan baik, tetap bisa pelayanan di gereja dengan penuh semangat dan sukacita. Begitu kurang lebih Om. Wih, mantap, mantap, mantap. Nah, pendengar juga boleh ikut bayangin loh ya. Icebreaker ini mengantar kita masuk ke topik AAP hari ini. Bagaimana memandang masa tua dan bagaimana kita menghargai mereka yang sudah ada di fase itu. AAP 2025 Keuskupan Bogor itu mengangkat tema besar nih. Memberdayakan orang lanjut usia dengan reksa pastoral yang menyertakan. Pertemuan pertama itu jadi di pertemuan dibagi menjadi beberapa pertemuan ya 1 sampai 3. Nah, pertemuan pertama itu mengajak kita terutama UMK mengalami satu simulasi yang bernama tantangan harian lansia. Nah, nanti rekan-rekan UMK diminta memakai kacamata buram, terus headphone, terus tongkat jalan untuk melakukan aktivitas sederhana seperti membaca kitab suci, mengikat tali sepatu, atau berjalan menuju pos. Nah, Airin, simulasi tersebut menurutmu gimana itu? Menurut aku, simulasi ini menggambarkan kondisi kita pada saat usia 70 tahun nanti. Ataupun mungkin kalau misalnya masih ada yang punya oma atau opa gitu, kita bisa melihat kondisi mereka, di mana penglihatan mereka sudah mulai menurun, pendengaran mereka terganggu. Kalau di sini kan dikasih lihat, dibilang pakai headphone. Headphone kan nggambarin pendengaran, di mana pendengaran mereka sudah mulai berkurang seperti itu. Kemudian pakai kacamata buram, itu juga menunjukkan penglihatan lansia yang sudah mulai menua ya, jadi sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi seperti itu. Kemudian juga yang menurut kita sekarang kan simpel ya, kayak ikat tali sepatu lah, sekedar berjalan saja kan itu hal-hal yang simpel ya.
Cuman di usia tua nanti kan kondisi tubuh kita otomatis akan menurun, jadi kita akan kesulitan juga. Makanya kebanyakan lansia sekarang pakai tongkat. Hal itu juga digambarkan dalam kitab suci 1 Raja 1 ayat 1 sampai 21, di mana di sana dikisahkan mengenai Raja Daud, di mana di masa tuanya ia mengalami keterbatasan fisik yang akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Seperti itu kurang lebih. Ya, pendek kata, AAP itu mengajak kita melihat masa tua bukan hanya fase usia, tetapi juga perjuangan nyata. Dan sebagai orang muda, terutama Airin, teman-teman UMK nih, tugas kita adalah memahami, bukan mengabaikan. Tentunya ini akan menjadi aksi nyata dari teman-teman UMK ke depannya. Nah, Airin, ini di pertemuan kedua ini memperkenalkan permainan baru itu, permainan tentang old but gold. Orang muda nanti diminta membawa barang tua yang masih berfungsi dan bercerita mengapa barang tersebut tetap dipakai. Nah, barang-barang tua itu mungkin bisa ya bisa dalam bentuk jam, piring tua atau apapun. Nah, menurutmu itu permainan itu mengajarin apa sih, Rin, kalau terkait dengan yang old but gold ini? Ya, kalau misal kita berbicara soal gold ya emas. Emas kan setua-tuanya emas akan tetap jadi emas. Seperti kita juga tahu kalau misalnya apa di bacaan kitab suci ada berbicara mengenai wine. Wine itu justru makin tua makin bagus kualitasnya. Jadi di sini digambarkan bahwa teko maupun piring, umurnya berapapun itu mereka akan tetap menjadi teko dan piring. Sama seperti halnya orang tua. Yang di masa tuanya mereka tidak akan kehilangan makna hidupnya sama sekali. Bahkan mereka masih bisa tetap melayani dan menjadi saksi hidupnya Tuhan. Seperti yang tergambarkan di bacaan Injil pada pertemuan 2 ini, yang berbicara mengenai kisah Sakaria dan Elizabeth pada Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Di mana meskipun sudah lanjut usia, mereka tetap dapat mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Mantap juga, Rin. Kamu biblisnya bagus nih. Nah, Injil ini menegaskan ya, Injil yang disampaikan Airin itu menjelaskan usia lanjut tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan menjadi berkat. Nah, tentunya UMK nanti diajak melihat masa tua bukan sebagai akhir, tetapi kesempatan untuk pendalaman iman, kebijaksanaan, dan pelayanan. Itu yang nanti pertemuan kedua nantinya aksi nyatanya juga pastinya teman-teman OMK terutama anak-anak muda Katolik itu nanti akan semua diminta untuk membuat satu aksi nyata terutama terhadap orang lanjut usia. Nah, pada seksi ketiga, pertemuan ketiga tentang reksa pastoral yang memberdayakan lansia, nanti gereja memperlihatkan contoh nyata melalui program BI Warsen Smart di paroki Santo Fransiskus Asisi Sukasari Bogor. Nah, program ini berisi pembinaan iman, senam yoga, pengecekan kesehatan, latihan angklung, kunjungan kasih, dan bahkan wisata rohani, dan yang melibatkan orang muda sebagai pendamping. Di sini, orang-orang muda, anak-anak muda, terutama UMK, itu mereka malah mendampingi para kakek, nenek, oma, opa, sehingga kakek, nenek, dan oma, opa itu merasa senang gitu ya. Jadi mereka didampingi anak muda dan tentunya akan membantu mereka dalam beraktivitas di program BI Smart Smart, Warsan Smart itu. Nah, menurut Airin gimana tuh, Rin? Menarik nggak itu? Sangat menarik sekali ya, karena kan orang lansia itu kan biasanya sifatnya kembali seperti anak-anak ya. Terlebih lagi di Warisan Smart ini diceritakan bahwa dari 52 lansia ini mereka bahkan di wisuda. Itu kan menunjukkan kalau gereja itu peduli gitu. Karena melihat sikapnya lansia seperti itu, jadi kan mereka dia kasih lah kayak misalnya apresiasi seperti di wisuda itu kan mereka akan ngerasa apa ya, mengingat kembali masa-masa muda mereka, masa-masa jaya mereka yang membangkitkan semangat di dalam diri mereka. Pada akhirnya hal itu akan menimbulkan
rasa ingin melayani juga dari orang muda karena melihat semangatnya kita jadi yang muda pun ikut tertular gitu kan. Dengan kita melihat lansia itu dengan aktif dan semangatnya, saya rasa kita sebagai orang muda juga nggak boleh kalah. Apalagi kan sekarang banyak ya istilah apa remaja jompo. Kayaknya kita juga harus malu gitu melihat orang tua masih aktif sekali, sedangkan kita kok ya usia muda tapi sudah sering mengeluh capek, mengeluh penggal gitu loh. Padahal kalau kita melihat acara ini, kelihatannya mereka bersemangat sekali ya meskipun usia sudah lanjut, mereka masih tetap aktif bergerak dan tetap aktif mengupgrade ilmu mereka gitu, tidak pernah meninggalkan yang namanya proses pembelajaran itu tadi. Seperti yang dikisahkan juga di dalam kitab suci, di dalam pertemuan tiga ini kita membahas soal Ruth dan Naomi, di mana Naomi yang sudah mulai tua ini dia tidak memiliki apa-apa lagi, jadi dia ikut dia nggak mau awalnya nggak mau diikutin sama si Ruth ini sama menantunya ini sampai akhirnya Ruth memutuskan untuk menyertai dan menguatkannya dan akhirnya ia mengizinkan Ruth untuk mengikutinya begitu. Ya mantap lah, ini adalah model relasi lintas generasi yang sangat bagus. Yang muda mendampingi yang tua dan yang tua menjadi sumber kebijaksanaan bagi yang muda. Ya begitu ya Rin ya. Iya Menurutmu betul. dalam konteks UMA bagaimana itu? Iya betul. Dalam konteks OMK ini sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk mereka. Salah satunya saat ada lansia yang hendak menaiki tangga gereja yang mereka membutuhkan. Biasanya kan kalau lansia itu seringkali ngerasa kalau dituntun malah ngerasa apa ya? Ngerasa Merasa tua banget gitu ya. Kayak ngerasa aku tuh masih kuat, masih bisa gitu. Cuman kita sebagai orang muda melihat itu tetap harus bantu dengan cara mungkin ya sedikit lah kita gandeng tangannya, mungkin kita tuntun dia sampai atas. Terus kemudian juga dengan keluarga sendiri di rumah mungkin bisa kita ajak ngobrol ya dengan hal-hal yang sederhana. Lalu kemudian membawakan barang mereka. Jadi menjadi sahabat juga bagi mereka, membantu mereka dalam setiap kegiatannya. Kayak misalnya di paroki, kebanyakan kan kita gedungnya tinggi ya, jadi mungkin bisa dituntun atau dijagain aja gitu minimal dari belakang kita temenin dia naik tangga. Kayak gitu sih kurang lebih ya. OMK bisa banyak membantu dalam banyak hal kok sebenarnya. Tidak harus dalam hal-hal yang besar. Seperti Iya. itu. Ya kalau kita bisa melihat ya sering ya kalau Airin kan juga kebetulan sebagai ini ya Rin ya, sebagai tatip juga ya di gereja katedral ya. Nah, Ya, betul. kadang juga Airin juga melihat kan para lansia, para sepuh, oma opa itu mereka habis diantar turun dari kendaraan atau berjalan dari arah gerbang menuju katedral itu kan mereka beragam tuh. Ada yang masih merasa gagah, ada yang memang harus butuh pendampingan. Nah, ini sebenarnya adik-adik OMK, terutama kalian ya, itu mungkin kalau melihat hal tersebut mungkin lebih peka gitu. Apakah Iya. oma opa itu eh, harus didampingi dalam berjalan menuju gereja? Apakah mereka juga harus dituntun? Nah, itu kepekaan itu mungkin nantinya akan kita harapkan semua ini, terutama untuk adik-adik OMK ini. Dan juga mungkin kalau di wilayah, lingkungan, maupun di sekitar kita ya, di masyarakat sekitar kita, eh, kepedulian OMK itu juga harus lebih peka ketika di wilayah atau di lingkungan itu kan pastinya ada ya lansia yang mungkin mereka sangat papa, artinya papa itu sudah nggak punya saudara semua, saudara sekalian, hanya didampingi satu orang ataupun bahkan mereka secara independen di dalam kehidupan mereka tuh mereka sendirian gitu loh. Nah, ini mungkin di OMK, mungkin teman-teman OMK ini akan menjadikan eh, langkah baru memperhatikan mereka. Misalnya mereka di setiap bulan atau setiap waktu tertentu, OMK itu mungkin bisa mengunjungi mereka, menghibur mereka, mengajak ngobrol mereka. Ya kalau yang sepuh-sepuh yang masih senang bercerita kita dengarkan cerita-cerita mereka apa. Itu tentunya akan menjadi obat yang obat sukacita
terutama mereka yang mungkin sudah jauh dari keluarga. Itu mungkin akan menjadi langkah kecil untuk teman-teman UMK. Nah, ini mungkin itu ya Rin ya, obrolan kita karena waktunya juga kita terbatas ya. Tetapi sedikit reflektif singkat dari saya dan terutama untuk mensikapi tema AAP pada tahun ini adalah kita akan membuat satu pertanyaan nih, apa yang harus kita lakukan minimal dalam minggu atau bulan ini, terutama dalam menyambut Natal, terutama membuat satu lansia merasa dihargai. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin Airin mungkin bisa memberikan renungannya atau refleksinya. Mungkin kita bisa coba bantu ya, maksudnya kita cari siapa orang terdekat kita. Kalau emang nggak punya kakek nenek, saya rasa banyak ya lansia di luar sana yang mungkin hanya tinggal sendiri. Kita bisa coba kita kunjungi, kita bawakan sesuatu untuk mereka, seperti itu kita coba cari. Kalau enggak, bisa juga dengan orang terdekat di rumah mungkin kita bisa ajak mereka ngobrol, kita sapa mereka, kita buatkan minuman atau kita tanya kabarnya hari itu. Saya rasa mereka hanya ingin teman ngobrol sih. Kebanyakan kalau kita tanya, udah Oma nggak bisa makan ini karena giginya sudah rusak. Oma cuma pengen ngobrol. Jadi saya rasa dengan kita temenin mereka ngobrol saja itu sudah cukup sih. Yaitu langkah kecil tetapi berdampak besar ya Rin ya. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin itu ya yang kita obrolin nih kali ini untuk ngobrol bebas hari ini. Nah, mungkin sebelum kita kita akhiri bincang-bincang ini, malah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas para lansia yang Kau hadirkan dalam hidup kami sebagai sumber kasih, pengalaman, dan kebijaksanaan. Teguhkanlah hati kami, orang muda, agar siap menyertai mereka dengan semangat pelayanan dan sukacita. Semoga aksi Advent Pembangunan 2025 membuahkan persaudaraan yang melampaui batas usia dan menghidupkan gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih atas telah mendengarkan suara kaum muda. Sampai jumpa pada bincang-bincang berikutnya. Tuhan memberkati.